Yes. You're a second generation mover. Is that what the kids are calling it these days? What are you gonna go do? Gonna try and make a better one. Sounds like a plan, but what about the part where we die? There's only one person who's ever escaped from Division. We die. Great. Get the hell out of my head! We're going to create an army the world's never seen before. Here. You already know the ending to this story. We're going to change it. Go. I don't see why you keep at it. You already know the ending to this story. We're going to change it. Yo guys, ketemu lagi di sini dengan saya. Di video kali ini, seperti biasa kita akan merangkum sebuah film. Film ini mengisahkan tentang agensi milik pemerintah Amerika Serikat yang bernama Organisasi Divisi atau The Division. Organisasi ini bertugas menciptakan dan melatih orang dengan kemampuan super. Film tersebut berjudul Push yang dirilis pada tahun 2009 dan dibintangi oleh Chris Evans yang biasa kita kenal dengan Kapten Amerika. Gimana keseruan filmnya? Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Nick. Dia sedang bersembunyi bersama ayahnya. Ayah Nick berkata bahwa mereka adalah orang terakhir yang selamat di planet ini. Ayah Nick juga berkata jika suatu saat nanti akan ada seorang gadis yang memberinya bunga, dan Nick harus membantu gadis yang memberinya bunga tersebut. Hal itu bertujuan agar mereka bisa selamat. Ayah si Nick berkeyakinan bahwa anaknya lah yang terbaik. Kemudian datang para pasukan pengintai dari organisasi divisi yang akan menyerang ayah Nick. Mereka dipimpin seorang laki-laki botak berkulit hitam. Dia bernama Carver. Tujuan Carver datang ke tempat tersebut yaitu untuk membunuh ayah si Nick. Sebelumnya ayah Nick merupakan anggota dari divisi yang dipimpin oleh Carver. Karena dalam organisasi tersebut dilarang untuk anggotanya mengundurkan diri, ayah si Nick yang menolak untuk kembali bergabung dengan Carver akhirnya dibunuh dengan mudah oleh Carver. Scene berpindah ke sebuah rumah sakit. Di sana terlihat seorang wanita yang berusaha melarikan diri dari tempat itu. Wanita tersebut bernama Kira. Kira merupakan satu-satunya orang yang selamat dari objek percobaan Carver, yang mana sebelumnya telah menelan banyak korban. Di mana Carver akan meningkatkan kekuatan seseorang dengan menyuntikkan sebuah obat ke tubuh objek. Namun percobaan Carver selalu menelan korban, sehingga hanya satu yang berhasil hidup. Karena objek percobaannya melarikan diri, akhirnya wanita itu jadi buronan Carver. Lalu scene berpindah, di mana kita diperlihatkan seorang pria yang sedang menggunakan kekuatannya, dan dia adalah Nick yang sudah dewasa. Nick memiliki kekuatan untuk menggerakkan benda hanya dengan pikirannya saja. Karena Nick memutuskan untuk keluar dari organisasi itu, kemudian Nick melarikan diri ke Hong Kong dan menjalani hidupnya seperti manusia biasa. Suatu hari, Nick kedatangan dua orang yang ternyata itu adalah pasukan dari organisasi divisi. Orang itu berhasil menemukan Nick dengan sebuah sikat gigi yang telah ditinggalkan Nick 10 tahun yang lalu. Mereka berdua mencari keberadaan Kira yang sebelumnya kabur dari percobaan si Carver. Mereka berdua memiliki kekuatan bisa merasakan apa yang telah terjadi sebelumnya ketika orang itu menyentuh barangnya. Namun di sana Nick tidak bersama perempuan tersebut. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi dari kediaman Nick.
Setelah itu, Nick dikejutkan dengan kedatangan anak kecil bernama Casey. Casey mempunyai kekuatan yang bisa melihat masa depan. Dia juga mengetahui kalau si Nick baru saja didatangi pasukan divisi. Tujuan Casey mendatangi Nick untuk membantunya menemukan Kira, karena jika mereka tidak menemukan Kira, maka hal yang buruk akan terjadi kepada mereka. Ketika Nick dan Casey berjalan di suatu tempat, Casey merasakan ada orang-orang yang akan membahayakannya. Benar saja, mereka bertemu pasukan divisi Cina yang sedang mencari koper berisi obat untuk meningkatkan kekuatannya. Di sana terlihat ada Xiaolu. Dia juga memiliki kekuatan seperti Casey yang bisa melihat masa depan, dan yang lainnya memiliki kekuatan berteriak yang sangat kencang. Kemudian Nick diserang oleh orang-orang itu. Dia terjatuh dan hampir saja mati. Xiaolu yang bisa melihat masa depan dan mengetahui kalau Nick akan selamat, lalu pasukan divisi itu meninggalkan si Nick. Sementara itu, Kira terbangun dari pingsannya. Dia tidak tahu dan lupa kenapa dia bisa berada di sana. Lalu dia melihat cermin yang bertuliskan 4100 Nick, dan tulisan itu sama seperti tulisan tangan Kira. Kira pun langsung pergi dari tempat itu. Scene berpindah di mana Nick sedang diobati seorang wanita yang bernama Teresa. Wanita ini bisa membunuh atau menyembuhkan orang dengan cara menyentuhnya saja. Dengan waktu yang singkat, Nick bisa sembuh seperti semula lagi berkat sentuhan Teresa. Lalu Casey memberi Nick bunga, dan hal itu mengingatkan Nick dengan perkataan ayahnya 10 tahun yang lalu. Jadi, Ibu Casey dan ayah Nick adalah partner dari organisasi divisi itu. Ibu Casey yang bisa melihat masa depan dan memberitahu ayah Nick apa saja yang akan terjadi, termasuk Casey yang akan memberi Nick sebuah bunga. Nah, dari sini kita paham kan di scene awal tadi kenapa ayah Nick berbicara seperti itu. Oke, lanjut. Terlihat Kira sedang berjalan di sebuah pasar. Tiba-tiba, dia bertemu dengan anggota pengintai divisi. Akhirnya, Kira dibawa oleh anggota divisi tersebut. Ketika di dalam mobil, Kira menggunakan kekuatannya dengan menghipnotis si botak, salah satu dari anggota divisi tersebut. Kira mengatakan bahwa dirinya ingin ke toilet. Ketika di toilet, Kira kembali menghipnotis si botak dan berpura-pura bahwa teman si botak telah membunuh adiknya. Hal itu membuat si botak marah dan langsung menghabisi temannya sendiri. Kemudian si botak tersadar bahwa dia telah dihipnotis oleh Kira dan langsung menyerang Kira, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Kira berhasil membunuh si botak, namun gelang yang dipakai Kira jatuh dan membuncar ke sana sini. Dari butiran gelang itulah yang akan jadi petunjuk untuk Nick nanti. Kita kembali lagi ke Nick dan Casey. Mereka berdua sedang berada di dalam mobil. Di sana Nick sedang menggunakan kekuatannya, namun Nick masih payah dalam menggunakan kekuatannya. Nick kemudian bertemu seorang pria yang menggunakan jas dan berdasi. Dia bernama Hook. Hook mempunyai kekuatan bisa merubah benda apa saja yang dia inginkan. Di sana Nick meminta bantuan kepadanya untuk merubah bentuk maniknya seperti manik yang dipakai Kira. Tujuannya agar dia bisa mengetahui keberadaan Kira. Ternyata Hook juga merupakan mantan anggota divisi. Setelah mendapatkan bentuk manik seperti milik Kira, kemudian Nick dan Casey mendatangi seorang wanita yang bernama Emily. Emily ini mempunyai kekuatan yang menggunakan indera penciumannya, seperti anggota divisi yang pernah mendatangi Nick waktu itu. Di sana Nick meminta bantuan Emily untuk mengetahui keberadaan si Kira. Emily memberitahu kalau Kira berada di bandara Kwon Tong Pier. Akhirnya Nick dan Casey bertemu dengan Kira. Ternyata Kira adalah pacar Nick ketika masih menjadi anggota divisi. Kira marah kepada Nick karena Nick tidak menyelamatkannya ketika Kira menjadi objek percobaan Carver. Singkat cerita, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Vinky. Si Vinky ini mempunyai kekuatan bisa menghilangkan aroma agar tidak bisa dilacak oleh siapapun selama orang itu ada di sekitar Vinky. Dia juga bisa merasakan siapa saja yang akan datang di sekitarnya. Kemudian Nick meminta bantuan kepada Vinky agar dia menghilangkan semua aroma Kira. Lalu mereka bergegas ke sebuah hotel untuk merancang rencana. Sementara itu, Casey yang berada di luar, dia tidak sengaja bertemu dengan Xiaolu. Xiaolu menjelaskan kalau ayahnya mengharapkan untuk menemukan koper berisi obat suntik tersebut.
Dan dia juga mengatakan tentang kematian Casey, walaupun itu bisa dirubah. Dia juga mengatakan bahwa semua orang yang ada di sekitar Kira akan mati. Mereka semua akan diburu oleh pasukan divisi. Ketika mereka semua berada di hotel, mereka merasakan ada anggota divisi yang akan menyerangnya. Dengan cepat, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Dan benar saja, para anggota divisi datang ke tempat itu untuk mencari Kira. Oke, di sini akan saya jelaskan kenapa si Carver dan anggotanya itu mencari Kira. Jadi, si Carver mencari Kira karena dia sangat membutuhkan Kira sebagai pasukan yang paling kuat. Karena si Kira lah yang selamat dari percobaannya. Sementara orang-orang Cina itu mencari Kira tujuannya untuk menemukan obat, di mana obat itu dapat meningkatkan kekuatannya. Dan obat itu pernah digunakan oleh Kira. Kemudian Nick menyuruh mereka berpisah agar para anggota divisi terkecoh. Akhirnya Nick kembali bersama Casey berdua. Casey menjelaskan jika dia tidak menemukan kopornya, maka ibunya akan terbunuh. Perkataan Casey mengingatkan Nick pada Carver. Nick langsung bergegas menemui Carver. Di sana, Nick berniat membunuh Carver yang sedang bersama anggotanya yang bernama Victor. Carver mengatakan bahwa Kira adalah buruannya. Pada diri Kira, Carver akan menciptakan pasukan dunia yang tak pernah ada sebelumnya. Carver berkata lagi, Kira akan mati kecuali dia mendapatkan suntikan yang dibutuhkan. Dan Nick tidak akan mendapatkan obat itu dimanapun berada, kecuali menyerahkan Kira kepada Carver. Dan di saat itulah terjadi pertempuran antara Victor dan Nick. Singkat cerita, Nick berhasil dikalahkan oleh Victor. Karena tidak ada gunanya membunuh Nick, akhirnya mereka pun pergi. Singkat cerita, Nick kembali berkumpul dengan teman-temannya. Dan di sana, Nick meminta ikut campur dalam urusannya. Dia meminta bantuan kepada Emily dan Hook. Kemudian, Nick menanyakan benda apa yang sebenarnya ada dalam koper tersebut. Kira menjawab bahwa di dalam koper tersebut ada obat dengan zat steroid yang bisa meningkatkan kekuatan tapi juga bisa membunuh kita. Mereka ingin Kira kembali karena hanya Kira yang bisa selamat dari suntikan itu. Casey kemudian menghampiri mereka dan dia menemukan sebuah kunci yang ada di bawah sepatu Kira. Lalu Emily langsung memeriksa kunci itu. Sedangkan Nick dan Casey sedang membicarakan kopernya. Ternyata koper itu disembunyikan ibu Nick di sebuah gedung yang terdapat dalam lemari nomor 4100. Nah, ingat kan? Pas di scene si Kira melihat di cermin ada angka 4100 dan nama Nick. Itulah maksud dari tulisan itu, guys. Casey menjelaskan kepada mereka, jika kita ke sana, pasti anggota divisi akan mengikutinya ke sana juga, karena Xiaolu dapat mengetahui keberadaan mereka. Emily yang berhasil mengetahui keberadaan koper itu, namun ibu Casey menghilangkan gedung yang dimana koper itu berada di sana. Sementara Xiaolu bertemu dengan seorang perempuan bernama Teresa dan meminta bantuannya untuk mendapatkan koper tersebut. Sementara itu, Nick di sana sedang merencanakan sesuatu, di mana Nick meminta Vinky untuk mencari siapa orang yang menghapus ingatan Kira, dan dia memberikan surat, di mana surat-surat tersebut adalah perintah dari Nick. Jadi di sini Nick akan menghapus ingatannya agar dia tidak bisa diintai oleh pasukan Carver dan orang-orang Cina. Hal ini juga ternyata pernah dilakukan oleh Kira, di mana di scene sebelumnya ketika Kira terbangun di dekat rumah perahu dan sebelum menghapus ingatannya, dia menuliskan kata Nick 4100 di cermin agar dia bisa bertemu dengan Nick kembali. Dan tujuan Kira menghilangkan ingatannya agar dia tidak bisa diintai oleh pasukan Carver. Singkat cerita, mereka berhasil membuat koper replika yang sangat persis seperti koper yang dicari-cari, dan dalam koper replika itu hanya berisi kecap. Di tempat lain, Xiaolu juga berhasil mendapatkan gambaran dan lokasi koper itu, karena Xiaolu masih bisa menebak masa depan Nick mau berbuat apa. Nick dan teman-temannya mulai menjalankan rencana yang mereka buat. Mereka pun berpisah dan menjalankan misinya masing-masing. Misi pertama dilakukan oleh Vinky. Ternyata Nick merencanakan agar Kira diberikan kepada Carver, karena Kira membutuhkan obat yang Carver punya agar Kira tetap hidup. Setelah itu, Vinky mendapat imbalan dari Carver.
Finky membuka surat itu yang ternyata isinya Finky harus memberikan uang tersebut kepada Nick agar Nick bisa memberi upah kepada seseorang yang bisa menghilangkan ingatannya. Dan orang inilah yang bisa menghilangkan ingatannya. Dia bernama Wu Qiang. Wu Qiang mempunyai kekuatan menghilangkan ingatan dalam kurun waktu yang dia inginkan. Dan disinilah Nick menyuruh Wu Qiang untuk menghilangkan semua ingatan rekan-rekannya, termasuk bibinya dalam kurun waktu 2 jam saja. Hal itu tujuannya agar dia dapat mengecoh para pengintai divisi. Ketika Nick berhasil menghilangkan ingatannya, terlihat juga Xiaolu gagal mencari jejak Nick dan teman-temannya. Di sisi lain, Hook membawa koper replika dan akan menukar koper replika itu dengan yang asli. Sementara itu, Nick yang sudah hilang ingatan, kemudian dia membuka sebuah surat dan isi surat tersebut bertuliskan bahwa ada koper replika di kamarnya. Koper itu disimpan di sana tujuannya agar mengecoh para pasukan divisi Cina. Namun saat masuk ke kamar, Nick sudah ditunggu oleh Teresa dan langsung dilumpuhkan oleh Teresa. Kemudian Teresa memberikan koper itu kepada anggota divisi Cina. Shin berpindah ke anggota divisi Cina. Mereka mengetahui ternyata koper itu hanyalah replika saja. Lalu Xiaolu memberitahukan kepada pasukan Cina keberadaan koper yang asli itu dengan sebuah gambar gedung. Sementara Kira dihipnotis oleh Carver agar menuruti perintahnya. Di tempat lain, Nick menyuruh Cassie untuk pergi dan bersembunyi. Ternyata Cassie juga diintai oleh Xiaolu dan Xiaolu sudah bisa mengetahui keberadaan Cassie. Ketika Cassie masuk ke sebuah ruangan, di sana ada Xiaolu yang mengancamnya. Namun tiba-tiba Wu Qiang membantu Cassie dengan menghilangkan ingatan Xiaolu. Di sini Wu Qiang ingin membalas budi kebaikan ibunya Cassie dulu. Singkat cerita, Nick bertemu dengan Carver untuk melakukan penawaran. Di sana, Nick ingin menukar lokasi keberadaan koper tersebut dengan Kira. Ketika Nick sedang diinterogasi oleh Kira yang sedang dalam hipnotisnya si Carver, tiba-tiba Hook menjalankan misinya dengan cara menelpon Nick untuk berbicara dengan Carver. Hook berkata, "Lepaskan mereka. Jika kamu menginginkan koper itu, aku tahu di mana koper itu berada." Dan mereka semua pergi ke tempat di mana koper itu berada. Saat mereka sudah mendapatkan kopernya, lalu datang pasukan divisi Cina menyerang mereka dan menginginkan kopernya. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika Carver dan Kira akan pergi, lalu Nick datang dan berkata bahwa Carver telah membohonginya. Saat mereka bertarung, koper itu terjatuh dan Nick langsung mengambil suntik itu dan menyuntikannya kepada dirinya sendiri, sehingga Carver berprasangka Nick akan mati karena obat suntik itu tidak cocok dengannya. Kemudian Nick berpura-pura mati. Saat mereka semua pergi, lalu datanglah Cassie dan memberitahukan koper yang asli. Ternyata koper yang asli itu disembunyikan Cassie di tempat sampah, dan yang disuntikan ke Nick hanyalah suntikan berisi saus. Di akhir film, ketika Carver dan Kira di pesawat, Kira membuka tasnya dan melihat ada foto dirinya bersama Nick. Kemudian dia membuka surat yang pernah dibuka oleh Nick. Kira langsung teringat rencana yang diberikan Nick sebelumnya, dan di dalam foto tersebut bertuliskan "Kill him" atau bunuh dia. Akhirnya Kira membunuh Nick dengan kekuatannya. Dan film pun tamat. Oke guys, buat kalian yang masih bingung sama filmnya, tulis saja di komentar. Insya Allah nanti akan saya balas dan saya jelaskan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari saya. Terus dukung channel ini agar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Bye.